Jadi saya dulu sempat bekerja sebagai wartawan. Ya lebih dari 20 tahun lah, mungkin kira-kira 21 atau 22 tahun gitu ya. Dulu saya digabung dengan grup Pikiran Rakyat, gabung juga dengan grup Jawa Pos gitu kan. Tapi kemudian saya tinggalkan pekerjaan itu. Saya tinggalkan pekerjaan itu karena memang saya harus meninggalkan pekerjaan itu kan. Dan saya hijrah ke Bandung gitu. Yang pertama itu tahun 2015 saya stroke ya. Yang pertama, tapi yang pertama itu saya masih bisa beraktivitas normal ya. Kaki saya ini masih normal, jalan normal gitu kan. Cuman memang sempat disarankan oleh dokter selama 3,5 bulan itu saya nggak boleh naik motor. Jadi selama 3,5 bulan itu saya istirahat di rumah. Tapi saya masih bekerja sebagai wartawan saat itu. Saya waktu itu sebagai redaktur ya. Kerja, tapi saya pakai kendaraan umum, pakai angkot gitu ya. Nah kalau pakai angkot itu masih diperbolehkan sama dokter. Kalau stroke yang pertama, reaksi saya tetap ya. Dalam pikiran saya ketika saya stroke, wah saya nggak bisa jalan gitu ya. Tangan saya kaku gitu ya. Tubuh saya kaku. Yang terbayang itu saja. Dan dalam pikiran saya itu terbayang, wah kalau saya tidak bisa jalan, stroke gitu, waduh pasti saya tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah pada saat itu saya disarankan sama teman saya, Bud, kamu harus bangun jam 3, kamu harus mandi jam 3. Usahakan setelah jam 3 kamu sholat tahajud gitu kan. Nah saya selama 3,5 bulan itu saya hampir 3,5 bulan itu saya tahajud terus dan mandi malam hari pakai air dingin ya. Pakai air dingin, nggak pakai air panas. Kalau sekarang kan pakai air panas. Dan alhamdulillah normal lagi gitu. Cuman memang pikiran ya, kalau kita bicara dengan seseorang itu ada beberapa detik kita itu blank gitu. Jadi kita itu lupa apa yang kita omongkan gitu pada saat stroke pertama itu. Dan stroke yang kedua juga terjadi begitu juga. Cuman karena di sini saya sering dilatih sama membaca buku gitu kan, sama menulis itu, sama bicara gitu ya, lama-lama itu hilang gitu. Yang stroke kedua ya jelas ya, stroke kedua ini memang lebih parah ya. Saya hilang kesadaran, kemudian pada saat stroke kedua ini, kalau saya gambarkan itu seperti situasi lalu lintas yang tubrukan gitu. Tubrukan dari sini, tubrukan dari sini, tubrukan dari sini, tubrukan dari sini, itu yang tergambar di dalam otak saya. Terus tetangga saya bilang, Pak ini stroke. Wah saya langsung, wah stroke ya gitu. Nah terus saya dibawa ke rumah sakit sama istri saya, sama anak-anak saya. Terus stroke, katanya dikasih tahu stroke. Aduh stroke. Saya pada saat itu merasa Tuhan itu tidak adil sama saya gitu. Saya waktu itu kecewa gitu sama Allah gitu ya. Kenapa Allah menimpakan stroke pada saya, padahal saya pada saat itu sudah niat ingin menjadi orang baik gitu ya. Sudah hijrah saya dari Tangerang ke Bandung. Wah itu mental saya itu benar-benar down pada saat itu ya. Wah saya sudah pasti saya nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Padahal sudah banyak rencana dalam kepala saya ingin begini, saya ingin begini, saya ingin begini gitu ya. Saya ingin menulis, ingin apa, wah banyak hal gitu ya. Saya sudah banyak rencana-rencana, belum rencana keliling Indonesia kan masih akan saya lanjutkan gitu kan. Pada saat saya sebelum stroke itu kan saya sudah merencanakan ke Bengkulu, Riau, Jambi, Medan, Palembang, sebelumnya Bengkulu gitu ya, sampai ke Aceh. Tapi kemudian saya stroke gitu. Dan itu emang nggak mudah gitu bagi orang yang tadinya normal,
kemudian tiba-tiba stroke, tidak bisa apa-apa, terutama tidak bisa jalan kaki ya, itu udah pasti mental yang terserang gitu. Saya nggak bisa gitu yang melihat. Saya nggak bisa melihat anak-anak disakiti gitu. Kalau anak